Baik, selamat sore Pak Immanuel. Ya, selamat sore Pak Samuri. Ya, bagaimana keadaannya hari ini sekarang? Baik Pak. Ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Baik, baik Pak. Di sini kita akan melakukan percakapan sebelum kita melaksanakan praobservasi Pak. Ya. Di mana nanti saya akan melakukan pengamatan atau mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di sekolah, di kelas maksud saya. Jadi adapun tujuan dari kegiatan supervisi itu pertama adalah Bapak nanti saya bisa mengamati kegiatan Bapak supaya Bapak bisa mempersiapkan pembelajaran itu lebih baik, bisa melakukan dengan penuh percaya diri dan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak di kelas. Baik Pak. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu ke Pak Immanuel. Pertama tentang apa tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai pada kegiatan pembelajaran kali ini. Baik. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan ini dan juga untuk masuk di sesi mensupervisi ya Pak ya sebenarnya pembelajaran untuk peningkatan pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Kali ini tujuan pembelajaran yang mungkin besok saya akan bawa itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita mempraktekkan saling mengasihi dan juga menolong kepada sesama yang merasakan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Kebetulan besok tujuan pembelajaran yang saya bawakan itu adalah mengenai alur cerita kisah tentang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana di tengah-tengah keluarnya mereka juga ternyata dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, di mana mereka merasakan penderitaan yang begitu besar sehingga Allah menolong mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir dengan membelah laut Tebrau sebenarnya. Jadi di sana memang ada rasa kekhawatiran penderitaan. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah di mana setiap orang diajari bagaimana mereka saling mengasihi dan juga saling menolong, tetapi kasih dan menolong itu adalah sumbernya kepada Allah. Jadi mereka akan sama-sama artinya mengharapkan pertolongan itu dari Tuhan untuk penderitaan yang mereka rasakan. Jadi besok itu tujuan pembelajaran itu yang utama itu sebenarnya mengajarkan bagaimana mereka berharap kepada Tuhan dan juga meneladani daripada sisi Tuhan yang bisa memberikan pertolongan dan juga memberikan kasih kepada sesama ketika setiap orang itu merasakan penderitaan atau beban dalam kehidupan mereka, Pak. Betul. Oh, dalam meneladani Tuhan begitu, Pak ya. Iya. Baik. Ada lagi Pak pertanyaan. Kira-kira bagaimana terus area pengembangan yang ingin Bapak capai pada tujuan pembelajaran kali ini? Baik. Tentunya dalam tujuan pembelajaran kali ini pengembangan yang saya ingin capai itu adalah yang pertama pastinya anak-anak memahami apa itu arti pertolongan. Betul. Kemudian arti mengasihi dan juga teladan kepada Sang Pencipta yaitu Tuhan yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka di dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan mereka setiap saat. Tentunya ini tidak akan lepas dari kognitif dan juga keterampilan, Pak. Artinya besok harapan saya adalah saya ingin mengembangkan cerita. Artinya mereka akan mendapatkan sisi kognitif itu dari cerita. Karena biasanya anak-anak Pak akan lebih memahami sebuah tujuan kita itu dari cerita. Jadi saya akan mengajarkan mereka tentang cerita Musa yang dipimpin oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tentunya melalui sebuah cerita tersebut. Kemudian juga harapan saya dengan cerita tersebut mereka akan memahami pentingnya kasih, pentingnya pertolongan dari Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Itu yang akan menjadi area kognitifnya. Kemudian untuk menambahkan kepada kognitif ini, saya juga ingin mengembangkan area keterampilan, di mana besok itu ada keterampilan yang akan saya buat yaitu sebuah kreativitas membelah laut Tebrau atau laut merah ketika memang bangsa Israel keluar dari perbudakan menyeberangi laut merah dipimpin oleh Tuhan dengan memakai tongkatnya Musa membelah laut tersebut dan mereka akhirnya bisa menyeberangi laut. Nah, harapan saya adalah ini akan menjadi satu kesatuan antara kognitif dengan keterampilan, di mana ini akan berdiam dalam pikiran mereka sehingga anak-anak akan mengingat ini setiap saat dalam kehidupan mereka bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Oh baik Pak, berarti bisa saya simpulkan bahwa Bapak sudah meliputi aspek kognitif dan aspek keterampilan. Iya, Pak. Selanjutnya Pak,
bagaimana atau rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti ketika Bapak melakukan pembelajaran itu di kelas? Yang pertama mungkin strategi yang saya siapkan itu adalah tidak terlalu banyak Pak, karena memang ini kebetulan besok saya masuk ke kelas bawah, yaitu kelas 3. Paling yang saya siapkan itu sebenarnya adalah memakai besok saya mungkin di dalam strategi pembelajaran mungkin memasukkan teknik yang sudah kita pelajari itu KSE, di mana saya coba memasukkan mindfulness listening, yaitu lebih kepada musik. Ya, di mana mereka saya ajak terlebih dahulu untuk bernyanyi, kemudian nanti saya akan memandu memulai dengan doa, kemudian masuk kepada materi. Di dalam materi ini memang kalau kita dulu pernah belajar berdiferensiasi, saya tidak terlalu banyak memakai berdiferensiasi di dalam hal, cuman ada beberapa diferensiasi konten, yaitu mungkin bercerita, kemudian beberapa penugasan kepada anak-anak, dan juga akan ada kreativitas. Di dalam hal ini memang saya rencananya tidak akan membuat kelompok karena memang anak saya sedikit dan akan gampang mungkin mengajarkan materi ini. Mungkin saya akan lebih kepada bercerita dan fokus kepada kreativitas, dan juga membuat beberapa lembar evaluasi yang akan mereka kerjakan saat materi ini dimulai. Tetapi mungkin di sini saya akan lebih kepada memandu anak-anak. Saya akan mungkin berperan sebagai fasilitator, dan mereka akan lebih kepada yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang saya akan instruksikan. Mungkin itu saja Pak, tapi mungkin lebih untuk lebih banyak, apakah akan lebih banyak tambahan, mungkin Bapak besok bisa lihat pada waktu saat Bapak observasi dalam pembelajaran. Masih ada pertanyaan lagi Pak. Terus untuk kegiatan ini rencananya akan Bapak laksanakan kapan? Terus di hari apa? Kemudian di kelas apa dan jam keberapa kira-kira? Besok ya Pak ya. Besok kita akan laksanakan observasi, karena memang kebetulan saya juga memang jamnya besok di dalam kelas agama, yaitu kelas 3. Dan harapan saya besok kita akan mulai dari jam 7 ya Pak ya. Jam 7 sampai dengan 9.20 kalau tidak salah Pak. Dari jam 7 sampai jam 9.20 itu kelas 3 di kelas Pak. Pembelajaran agama ya Pak. Karena saya bawa pelajaran agama Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk informasinya sudah sangat cukup Pak. Jadi ini kira-kira apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak dapatkan setelah kita tadi berbincang-bincang. Pertanyaan terakhir ini untuk Bapak. Senang Pak, karena memang ini perasaannya deg-degan karena besok Bapak akan langsung lihat. Kemudian di sana juga mungkin akan ada juga Bapak kepala sekolah saya juga yang mungkin akan mengamati take video ini bersama dengan Bapak di sana. Jadi harapannya ya deg-degan karena langsung ada 2 sekaligus, dari Bapak juga, kemudian dari Pak Samuri juga, dan juga Pak kepala sekolah. Harapan saya senang Pak, karena ini akan menjadi salah satu forma untuk meningkatkan kredibilitas saya juga, kemudian meningkatkan di mana sih kompetensi yang kurang atau di mana sih kurangnya saya juga. Ya, harapan saya ini akan membawa suatu hal yang baik untuk pribadi saya, dan akhirnya dampak ini kepada anak-anak di kelas Pak. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Ya, semoga ini bisa menambah semangat Bapak, tentunya menambah rasa percaya diri dalam menciptakan pembelajaran di kelas nanti. Sampai ketemu lagi Pak di besok Pak, ketika observasi di kelas. Ya mungkin begitu aja untuk percakapan kita kali ini. Bisa kita akhiri dulu Pak. Ya, baik Pak. Oke, selamat pagi Pak, salam sehat, salam bahagia. Salam bahagia Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sampai ketemu besok Pak. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak pagi ini? Puji Tuhan kalau semuanya hari ini sehat dan baik, Bapak juga baik. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya Bapak mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian semua? Kalian semua sehat? Sehat. Ya, siapa yang sakit hari ini? Gak ada yang sakit kan? Mario, ada yang sakit kawannya? Apa penyakit Mario? Demam berdarah, DBD. Baik, nanti kita akan berdoa juga buat Mario.
pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang mau berdoa untuk kita nanti? Siapa yang membuka kita dengan doa? Siapa yang mau? Tristan boleh membuka kita dengan doa? Aku malu-malu. Amora? Loh, kok kalian mau berdoa? Harus berdoa dong. Baik, nanti yang berdoa untuk kita pagi hari ini adalah Tristan, ya. Tristan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Semua Baik Seperti Biasanya. Semua kita menyanyi. Semua kita menyanyi. Semua menyanyi. Dari semula kau terapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depan. Yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku. Sama-sama semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oke, terima kasih untuk pujian hari ini. Kita akan dibuka doa oleh teman kita Tristan. Kepada Tristan, silakan kita berdua, silakan berdiri. Shalom. Kita belajar. Amin. Tepuk tangan untuk Mario. Bapak jadi yang Mario karena Mario ternyata sedang sakit. Baik, kita tadi sudah berdoa untuk Mario supaya Mario cepat sembuh, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Baik, kalau begitu Bapak akan absen dulu satu-satu namanya seperti biasa. Apakah semua sudah hadir atau belum ya? Yang pertama Amora, Ison, Intan, Keisha,
Mario. Berarti Mario sedang sakit. Maria Chelsea, Ika, Tristan, Vivian. Baik, berarti yang sudah hadir hanya berapa orang? Hanya 1 orang, itu Mario. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah Yusuf. Masih ingat kisah Yusuf? Masih. Mana Yusuf berjuang untuk boleh menghadapi segala godaan yang dihadapi di tanah Mesir. Nah, hari ini kita akan coba kembali melanjutkan pelajaran kita yang berhubungan dengan Mesir, yaitu Musa yang ada di Mesir. Silakan buka buku paketnya semua, halaman 31. Ya, coba melihat kepada buku paketnya semua, halaman 31. Sudah? Judulnya tentang kisah Musa. Bapak langsung membawa kalian kepada halaman 33. Nah, coba kita mengamati gambar halaman 33. Nah, dari gambar yang kita lihat, coba kita mengamati itu kira-kira gambar apa ya? Itu gambar peristiwa apa? Peristiwa banjir. Biasanya peristiwa banjir, ya, peristiwa banjir itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena apa? Oleh karena hujan. Lagi yang bilang apa lagi? Iya, Vivian, buang sampah sembarangan. Yang lain? Iya, mungkin parit dan segala hal bisa tersumbat oleh karena sampah-sampah yang banyak, akhirnya membuat semua saluran tersumbat. Yang lain? Iya, mungkin ada orang yang suka menebangi hutan, akhirnya hutannya gundul, sehingga terjadilah kalau misalnya hujan terjadi banjir. Nah, itu semua adalah contoh-contoh yang dapat mengakibatkan apa? Banjir. Kalau begitu kita boleh buang sampah sembarangan nggak? Boleh kita buang sampah sembarangan? Tidak boleh, karena itu dapat mengakibatkan apa? Banjir terjadi di sekitar kita. Nah, kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir? Siapa yang mau angkat tangan? Membuang sampah pada tempatnya. Yes, yang pertama membuang sampah kepada tempatnya. Yang kedua, satu dalam terpecahkan. Yang kedua, satu kita membuang sampah kepada tempatnya. Kebalikan dari yang tadi pertama, tidak menebangi pohon di hutan sembarangan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, kalau misalnya ada peristiwa banjir, ya kan, penyebabnya kalian sudah tahu, kemudian tentu mereka membutuhkan pertolongan. Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman kalian menderita banjir, pertolongan apa yang mereka butuhkan? Coba buka di halaman 34. Semua bisa melihat? Penderitaannya contoh adalah banjir. Penyebabnya adalah bencana alam, atau misalnya keadaan parit yang tersumbat atau buang sampah sembarangan. Pertolongan yang dibutuhkan apa? Coba baca. Makanan, air bersih, perahu, karena untuk menolong mereka, membawa mereka supaya mereka semuanya bisa keselamatan dari banjir tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh penderitaan yang lain. Coba siapa yang mau bisa memberikan contoh penderitaan lain? Gempa bumi. Yang lain? Apa? Longsor. Ya, benar, bukan tanah longsor. Apalagi? Coba penderitaan yang bisa dirasakan oleh manusia yang lain selain banjir. Apalagi? Ya, itu udah banjir, no. Itu kan udah banjir tadi, bukan banjir gimana tuh? Yang pertama tadi gempa bumi, kemudian mana loh? Yang pertama tadi banjir, gempa bumi, apa lagi yang lain? Salju, ya, karena kebetulan di daerah kita tidak ada salju, tapi di daerah lain ada salju. Tapi yang sering terjadi adalah apa? Gempa bumi, kemudian apa lagi tadi?
longsor. Kelaparan. Kemudian apa lagi? Bencana kelaparan. Bencana apa lagi? Penderitaan. Baik, cukup. Iya, ada penyakit corona bisa juga kan? Bencana penyakit corona. Ada berapa tadi setelah kita identifikasi? Penderitaan atau bencana yang kita alami, Om? 4. Nah, kalau begitu, Bapak akan bagikan kalian beberapa lembar pekerjaan yang boleh kalian tuliskan di dalamnya. Apa kira-kira yang dapat kita berikan orang yang menderita dan pertolongan seperti apa yang dapat aku berikan? Ada berapa tadi kita buat? Ada, Om? 4. Ini cepat saja. Kalian silakan buat. Orang yang menderita, jenis orang yang menderita dan pertolongan yang dapat kita berikan. Baik, nomor 1. Apa disebutkan di situ? Tuliskan banjir. Sebentar. Yang kedua tidak usah. Bagaimana orang yang menderita tetapi mereka bergantung kepada Tuhan? Orang yang menderita dalam hidupnya, mereka menggantungkan harapan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, kira-kira Bapak bertanya sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak bertanya dulu. Kalau kalian merasakan penderitaan ke depannya nih, kalian merasakan penderitaan, apa yang akan kalian lakukan belajar dari kisah Musa ini? Yes, kalian akan berdoa kepada Tuhan yang lain. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian merasakan penderitaan? Masuk satu orang meminta pertolongan kepada Tuhan. Bagus, yang lain masih ada. Apa lagi? Iya, meminta kekuatan daripada Tuhan boleh. Apalagi kalau ke depan kalian merasakan penderitaan, apa yang akan kalian lakukan? Harus jawab kalian berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Rumah kembali. Inilah satu kisah yang berbeda. Ini tugas keterampilan yang bisa dikerjakan di rumah. Dikumpulkan besok ya. Oh ya, kita telah sadar lagi. Hari Rabu, baik. Dikumpulkan kembali hari Rabu. Kumpulkan di belakang. Yes. Kumpulkan di belakang buku paketnya semuanya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Bapak kasih waktu dalam pengerjaannya. Jadi kita semua. Itu bukan, itu nanti Bapak yang akan menilai. Yang pertama, di gambar pertama itu adalah jumlah untuk soalnya. Misalnya nomor 1 berapa itu kalian, Bapak nanti akan beritahukan kepada kalian. Sekarang nomor 1. Silakan baca nomor 1 dan tentukan pilihanmu sekarang. Saya boleh foto pegang ini ya.
apa, berdoa mau masuk kelas seperti apa, berdoa mau pulang seperti apa. Kita harus bisa membaca situasi. Gak mungkin dong kita mau pulang kita berdoa makan. Boleh? Salah. Baik, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semuanya semangat, sehat, jaga kesehatan supaya kita bisa kembali bertemu di hari Rabu. Oke? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Dimulai dari Amora yang pertama kali. Dilanjut dengan saksi kita. Kemudian nanti kita masuk kepada Kesia, Vivian, Krisna dan juga Visa. Baik, selamat siang Pak Immanuel. Selamat siang Pak Sem. Gimana keadaannya sekarang? Puji Tuhan masih tetap sehat Pak. Baik. Alhamdulillah ya. Baik Pak, hari ini kita nanti akan berbincang-bincang sedikit, kita ngobrol khususnya terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan tadi, yaitu adalah pembelajaran di kelas Pak. Jadi nanti kita akan observasi lagi pasca Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Baik Pak. Pertanyaan pertama saya, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi kira-kira? Ada perasaan lega Pak. Oh gitu ya. Dimana kemarin kan sebelum saya mengajar ada perasaan dak-dikduk. Karena memang kan kebetulan di sana ada Pak Kepala Sekolah juga, kemarin Bapak lihat waktu Bapak take videonya. Kemudian sekaligus dua, ada Pak Kepala Sekolah, Iya. ada Bapak juga dengan dua arah yang berbeda tapi namanya supervisi gitu Bapak ya. Jadi ada perasaan lega sih Pak, sudah selesai melaksanakan pembelajaran kemarin. Senang lah Pak. Baik. Jadi tentunya Bapak sudah senang, sudah lega ya. Kira-kira adakah yang Bapak harapkan dari perbincangan kita atau obrolan kita ini nanti kira-kira? Harapannya dengan Pak Samuri bisa sharing lah Pak, bisa sharing-sharing, bisa tukar pikiran, apa yang menjadi kelemahan saya atau apa yang menjadi kekurangan saya, apa justru yang menjadi kekuatan saya kemarin bisa dipertahankan, dan apa masukan-masukan di dalam sharing ini yang kira-kira Bapak bisa berikan kepada saya, karena memang kemarin lewat posisi pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya merasa sudah melakukan yang terbaik, saya merasa sudah maksimal, kemudian saya juga sudah mengupayakan sebaik mungkin bagaimana saya memiliki interaksi yang baik dengan anak-anak dalam pembelajaran, mungkin diferensiasi konten juga, pendekatan yang saya lakukan, beberapa teknik pembelajaran yang saya juga sudah terima dari CGP saya laksanakan. Mungkin Bapak juga bisa lihat kemarin ada perasaan kepuasan tersendiri sih Pak. Namun saya tidak tahu dengan penilaian Bapak dan juga Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah tadi juga saya sudah dipanggil juga tadi, ada beberapa koreksi yang positif yang diberikan oleh beliau untuk saya boleh tingkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Namun tadi beliau juga malah memberikan pesan bahwa nanti harapannya Pak Samuri sebagai supervisor lewat coaching pada sore ini juga, harapan beliau tadi adalah bahwa Bapak bisa memberikan masukan yang malah yang luar biasa untuk membangun semangat saya ke depannya lebih bagus lagi Pak. Bagus sekali ya Pak, tadi saya Ya, juga Pak. sudah nonton saya melihat langsung proses pembelajaran yang Bapak lakukan, begitu antusias sekali murid-murid, dan juga saya juga lihat semangat Bapak Immanuel dalam mengajar, dan tentunya percaya diri dalam memberikan materi itu sungguh luar biasa. Baik Pak, kira-kira dari rencana Bapak pas sebelum observasi atau pra observasi tadi, apakah semuanya sudah Bapak laksanakan semuanya menurut Bapak? Sesuai dengan apa yang sudah saya petakan di dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu mencakup beberapa RPP juga, saya sudah semaksimal mungkin sudah Pak, sudah melakukannya. Ya mungkin kan kadangkala memang guru ini di dalam
pelaksanaan secara langsungnya, kadangkala memang tidak sedikit guru yang lupa, Iya. tidak sedikit guru juga, karena memang situasi saat di kelas itu kadang bisa berbeda dari apa yang sudah kita rencanakan. Tapi kalau memang kita lose control, artinya kita bisa pergi dari arah. Tapi kemarin waktu saya sudah melakukan pembelajaran di kelas, saya merasa saya sudah maksimal dan melakukan semua apa yang sudah saya petakan dalam program pembelajaran serancang, Pak. Baik Pak. Iya. Baik, untuk selanjutnya ini kira-kira hal baik apa yang sudah Bapak laksanakan dan kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi dari pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan kemarin itu kira-kira? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah bahwa ada beberapa hal di dalam pembelajaran kemarin dari apa yang sudah saya pelajari, yaitu proses KSE yang sudah saya terapkan dan beberapa diferensiasi konten mungkin Pak ya yang sudah saya lakukan kepada anak-anak, ditambah juga ada kreativitas dari penggambaran atau praktek dari kognitif itu sendiri di dalam pembelajaran sehingga anak-anak lebih memahami. Kalau misalnya hal yang perlu dikembangkan, mungkin Pak saya ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan bukan hanya konten Pak ya, tapi ada juga diferensiasi produk, ada juga proses. Mungkin lain kali saya ingin melakukan itu, membuat itu dalam strategi pembelajaran supaya anak-anak pun merasa berbeda setiap kali masuk gitu. Jadi nggak sama hanya monoton di teacher center atau misalnya seperti kemarin yang saya lakukan, tapi setiap hari itu ada sesuatu yang berbeda. Kemudian juga ada strategi-strategi seperti teknik yang kemarin saya lakukan, itu baru kan teknik listening, mindfulness listening musik ya Pak ya. Kadang-kadang saya juga ingin mungkin membuat teknik stop atau misalnya membiarkan anak-anak menggambar apa yang mereka gambar, atau memberikan mungkin satu hari spesial buat mereka, apa yang mereka pengen lakukan di dalam pembelajaran itu. Baik sekali rencana Pak, itu ide yang sangat luar biasa Pak. Saya harapkan juga itu bisa dilaksanakan Pak nanti di pembelajaran selanjutnya. Jadi ketika itu memberikan makna kepada anak, memberikan pengalaman yang baru buat anak sehingga mereka bisa betah di sekolah, betah dalam belajar. Itulah tentunya. Selanjutnya Pak, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bapak untuk beberapa hal yang memang Bapak rasa kurang bisa terpenuhi dalam proses pembelajaran tadi? Kira-kira apa tindak lanjut? Tindak lanjut yang saya melakukan dalam beberapa hal yang kurang, artinya mungkin saya harus lebih menguasai ke depan ketika saya sudah menyusun program pembelajaran rancangan itu, mungkin saya harus menguasainya dan mempraktekkannya. Kemudian saya juga harus membuat kelas lebih bergairah lagi Pak, lebih hidup. Artinya saya baru terpikirkan yaitu untuk membuat game atau misalnya apa itu Pak yang namanya pagi-pagi itu ya? Ice breaking gitu, karena kan kemarin kan mungkin ice breaking ini bisa masuk ke bagian KSE juga mungkin bisa, kan, bisa ya, betul. Jadi saya belum ada membuat itu. Jadi saya merasa tadi kemarin itu belum greget Pak, belum terlalu greget walaupun saya sudah melakukan beberapa, maksudnya dalam pembelajarannya Pak ya belum greget. Kalau untuk semua rancangan kan sudah saya maksimal sudah saya lakukan Pak, tapi kurang gregetnya itu karena memang kalau hanya fokus kepada mindfulness listening to musik itu mungkin itu hanya di awal, tetapi karena mungkin saya juga masih ada pikiran mengejar gitu ya Pak, mengejar topik atau pembelajaran itu harus selesai gitu Pak ya. Ke depan saya mungkin harus lebih fokus, artinya tidak terlalu maksudnya tidak terlalu 100% kan, oh ini materi harus selesai hari itu, sehingga saya kebut. Tetapi itu yang masih ada dalam diri saya berpikir. Tapi ke depan saya mungkin di dalam kurikulum, apalagi sekarang udah kurikulum merdeka ini, bagaimana memerdekakan anak dan guru yang berpihak kepada murid dengan cara membuat strategi-strategi pembelajaran tadi seperti ice breaking, KSI itu teknik itu ada gitu, sehingga saya percaya dengan adanya itu akan membimbing mereka justru waktu itu tidak terasa gitu, tapi kita sudah menyelesaikan topik itu. Dimana dengan adanya pembelajaran konten berdiferensiasi, kemudian KSE yang masuk, harapan saya ini justru saya hanya tinggal menginstruksikan, hanya tinggal memonitoring, dan mereka yang bekerja dengan seperti itu tidak akan teacher center, dan materi itu akan selesai dengan sendirinya. Justru anak yang akan menemukan jawaban atau solusi yang mereka sedang alami dalam pembelajaran. Baik sekali Pak, saya juga sangat mengapresiasi dari apa yang sudah Bapak sampaikan.
Bapak nampaknya sudah memang menjadi guru modern. Artinya bahwa tidak hanya menuntut pada anak untuk menyelesaikan materi, tetapi Bapak juga sudah berusaha mengembangkan kompetensi anak sesuai dengan kodratnya, Pak, di mana dalam pembelajaran diferensiasi bahwa anak itu punya potensi masing-masing. Iya, Bapak Pak. sudah berusaha mengidentifikasi itu sungguh-sungguh luar biasa sekali, Pak. Karena belum tentu yang lain pun juga bisa melaksanakan seperti itu. Jadi ya terus Pak, terus dikembangkan saja dan dilaksanakan, Pak. Dan tentunya dari rangkaian kegiatan tindak lanjut yang Bapak rencanakan, tentunya perlu namanya daya dukung, Pak. Kira-kira siapa yang mendukung Bapak dalam hal ini dan siapa yang bisa menginspirasi Bapak untuk melakukan tindak lanjut yang baik dan terencana seperti ini, Pak? Baik, Pak. Maksudnya inspirasi? Iya, siapa yang dapat menginspirasi Bapak kira-kira untuk bisa terus berkembang, terus bisa Mungkin kalau misalnya berbicara inspirasi, salah satu inspirasi saya mungkin adalah di dalam CGP ya Pak ya. Bapak-bapak fasilitator, ada PP, kemudian juga yang terkhusus teman-teman saya Pak. Oh, iya. Teman-teman kelompok CGP saya yang menjadi inspirasi saya dan juga tidak lupa rekan-rekan di sekolah, guru-guru yang memang kami saling support satu dengan yang lain. Apalagi ketika saya ikut program CGP ini mereka semua sangat support sekali dan justru malah mereka berharap ya bisa juga ditularkan kepada mereka kira-kira seperti itu Pak. Dan memang di dalam sekolah kami juga kebetulan ada CGP angkatan 7 yang sudah ikut, yang sudah selesai dan kami juga bisa saling berbagi. Dan saya juga banyak bertanya masih kepada beliau tentang apa sih yang sudah dilakukan di sekolah itu. Dan memang selama ini sudah banyak melihat memang. Jadi saya ikut juga ambil bagian untuk melanjutkan dan membuat sebuah pembelajaran-pembelajaran yang menarik juga di sekolah Pak. Mereka lah inspirasi saya Pak, guru-guru hebat. Baik sekali Pak. Terima kasih, perbincangan kita nampaknya sangat seru sekali ini tadi. Kita merefleksi ternyata banyak sekali hal yang memang saya dapatkan, sekaligus Bapak juga mampu merefleksikan sendiri proses pembelajaran. Itu sungguh sangat luar biasa Pak. Harapan saya tentu di pembelajaran selanjutnya Bapak lebih greget lagi, lebih semangat tentunya, dan tentunya bisa memprioritaskan kebutuhan anak atau sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin itu saja Pak untuk kegiatan pasca observasi yang kita laksanakan pada siang hari ini. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain Baik, waktu Pak. Pak. Saya juga. Tentu juga terima kasih atas waktunya Pak Immanuel ya. Baik, Pak. Semoga Saya juga terima kasih banyak Pak. semoga sama-sama Pak ya, sampai ketemu di Baik, lain Pak. kesempatan. Terima Selamat kasih, siang Pak Immanuel. Selamat siang Pak Samuri.